Dahulu sekali, zaman Indonesia baru merdeka, makanan itu tidak sebanyak zaman sekarang yang berlimpah-limpah tetapi rata-rata bahan impor. Zaman dahulu makan cukup dengan ubi, kadang-kadang makan telur bisa sih. Hanya satu telur dibagi 8, bagi 9, nasinya numpuk satu piring. Kadang-kadang ikan asin saja itu dimasak berulang kali hanya diambil sari-sarinya saja. Ketika revolusi terpaksa banyak sekali orang yang harus hidup di hutan belantara. Tapi bisa hidup karena apa? Karena terbiasa dengan makan daun-daunan, makan hewan-hewan yang ada beterbangan di sekitar hutan dan itu bisa ubi-ubian bahkan bambu pun bisa dimakan. Ya. Pak, saya minta tolong Pak, harga berambang Pak, distabilkan Pak, harga berambang kayak gini. Ini lihat Pak, berambang super saya nggak bisa mikir, pupuk mahal, rabuk mahal, obat mahal saya nggak mau mikir Pak. Audio ini hanya sepenggal kisah nasi saja. Dan ikan asin harus lengkap. Minum juga harus pakai minum kemasan yang bermerek. Seperti tampak di gambar berikut ini. Inilah salah satu contoh anak zaman. Zaman dahulu mana ada masak kayak begini. Ini di tengah rumah. Nggak tahu ikannya dari mana. Ini daging ini. Ada sosis, kemudian bawang bombay dan lain sebagainya. Mana dikenal zaman dahulu kala ya. Inilah anak zaman, tapi harus hati-hati karena berhubungan dengan dolar ini. Kakinya ada dua. Perhatikan perilaku balita ini pasca makan rumput laut. Dia menjulurkan lidah menunjukkan bahwa rumput lautnya sudah menghilang. Anak balita ini menunjukkan atau menjulurkan lidahnya menunjukkan bahwa makanan yang dia punya itu sudah menghilang. Ada keluarga jauh membawa rumput laut yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga lumer di mulut. Dan ini tidak dikenal oleh masyarakat zaman dahulu kala. Zaman dahulu telur semut saja bisa dimakan, kini harus sate. Luar biasa ya. Tapi jangan khawatir, selagi ilmu pengetahuan terus dipelajari dari mulai ilmu gerhana, ilmu makanan, ilmu alam, selagi ini terus dipelajari di sekolah dan sekolahnya harus berkompetisi, jangan khawatir. Justru ini adalah arena berkompetisi. Nanti setiap tempat, setiap negara memproduksi barang-barang untuk melestarikan kehidupan manusia secara utuh. Tidak bisa dihindari, ini adalah barang-barang impor dari mulai barang bombay, daging yang dikupas, diiris tipis-tipis, air mineral, kemudian kompor gasnya juga buatan luar negeri. Tidak bisa dihindari walaupun gasnya dari Indonesia, tapi kan yang memproduksinya orang luar juga. Kenapa dari ITB atau dari negara-negara teknologi di dalam negeri ini ya, dari perguruan tinggi, maksudnya perguruan tinggi dalam negeri tidak mampu? Bukan tidak mampu, tapi manajemennya saja barangkali yang perlu kita pikirkan. Oh di sekolahan? Ya ampun, dia makan jengkol di rumah. Pulang ke rumah tuh wah kayak teh bukan lo lagi sekolah itu nggak masuk jengkol sampai malu katanya. Ketika anak sekolah balita makan jengkol, ternyata ditegur sama gurunya karena jengkol mengakibatkan WC-nya bau. Lebih baik makan makanan produk luar negeri yang tidak, padahal maksudnya makan jengkol atau makan pete itu harus lihat situasi dan kondisi. Tapi kadang-kadang tidak mau ngambil pusing, lebih baik tidak makan jengkol deh, makan hamburger saja atau makan KFC yang ada di pasar. Karena pasar-pasar tradisional banyak sekali yang menyediakan jengkol, pete atau barang-barang yang bau-bau seperti itu. Tidak disadari kalau balita ini memakan rumput laut buatan Jepang. Berbahaya sebenarnya. Untuk masa depan Indonesia bahaya. Minum langsung Mimi. Kasih Mimi.
Kasih Mimi, buka, dibuka ini. Karena baru pertama kali makan rumput laut, akhirnya keselak dan harus dibantu dengan air mineral. Ya, air mineral juga sama. Ini bukan produksi Indonesia. Ya, paling tidak ini kerjasama Indonesia luar negeri lah. Intinya kita tidak bisa menghindari produk-produk luar negeri. Maka dunia pendidikan di sekolah sekarang harus berupaya membuat produk-produk di dalam negeri diekspor ke luar negeri. Karena orang luar negerinya juga banyak di Indonesia, paling tidak kita menawarkan kepada orang-orang luar negeri yang ada di Indonesia. Produk-produk Indonesia kita pasarkan sampai mereka ketagihan. Seperti tampak berikut ini adalah produk-produk Indonesia yang sudah mulai dibukukan, kemudian dijual dalam bentuk kemasan-kemasan, di samping produk-produk asli Indonesia. Diupayakan sebenarnya produknya harus dalam kemasan lah.